Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Demikian juga buat semua jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah, kami sampaikan salam kasih, salam sukacita dari Tuhan buat saudara semua yang beribadah di rumah. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Pengkhotbah 10, dimulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua, marilah kita menikmatinya di dalam hati. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada dua gambaran manusia yang dikatakan di dalam perikop kita pada hari ini, yaitu orang pintar yang dikatakan di sini adalah orang yang berhikmat, dan yang satu lagi adalah orang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud bukan berarti orang yang tidak tahu 3 tambah 3 berapa, yang tidak tahu 5 tambah 4 itu 9, bukan pengetahuan secara ilmu pengetahuan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang bodoh di dalam ilmu kehidupan. Kita lihat Bapak Ibu betapa berbedanya mereka. Orang berhikmat itu hidupnya selalu positif, baik-baik. Yang keluar dari dirinya pun positif dan yang baik. Dia digambarkan sebagai anak-anak terang. Demikian sebaliknya, orang bodoh, orang yang tidak berhikmat, hidupnya selalu negatif, pesimis, tidak punya harapan. Yang keluar dari dirinya adalah hal-hal kebodohan. Dan dia digambarkan sebagai anak-anak kegelapan. Yang gelap dan yang terang itu tidak bisa bersatu. Tetapi ingat, kegelapan tidak akan bisa mengalahkan yang terang. Tetapi sebaliknya, teranglah yang akan mengalahkan kegelapan. Berarti anak-anak Tuhan, anak-anak terang, orang-orang yang berhikmat, dia akan beroleh kemenangan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, boleh kita lihat tadi apa sih perbedaan mereka di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dikatakan tadi di ayat 10 sangat jelas sekali, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Karena nggak mungkin besi yang tumpul itu bisa dipakai membelah kayu. Mungkin bisa kalau dia mengeluarkan tenaga yang sangat-sangat kuat. Bukankah itu merupakan suatu pekerjaan yang bodoh? Kalau orang pintar, dia akan mengasah besi itu menjadi tajam sehingga ia dengan mudah membelah kayu. Kalau orang bodoh, dia tidak akan mau melakukan itu. Malas, emang gua pikirin. Capek amat sih. Ya udah yang ada aja dipakai, ngapain repot-repot. Orang bodoh itu seperti itu. Sehingga apa yang dia kerjakan tidak akan berhasil dengan baik. Tetapi orang yang berhikmat, dia akan berkualitas di dalam setiap pekerjaannya. Karena apa yang dia pakai, apa yang dia lakukan itu semua dipersiapkan dengan baik.
Itulah perbedaannya tadi kita lihat Amanginang, adik-adikku pemuda Gereja HKBP Tangerang Kota. Ayat 10 jelas sekali. Lalu dikatakan di ayat 11, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Kalau ular lebih cepat bergerak, kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 1 dikatakan, adapun binatang yang paling cerdik dari segala binatang adalah ular. Kalau di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, kalau kita ini diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Lalu Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang-orang yang berkhidmat kecepatannya lebih tinggi daripada orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh nang mardia tuh dia, Tejo. Tunggulah ntar dulu. Mau kemana sih? Kalau orang Batak bilang, bulan dope. Kira sogira tuh dia. Tetapi orang berhikmat tidak seperti itu. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu. Sekarang kita di horong yang mana? Di kelompok yang mana, Manginang? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah kita bagian dari kelompok orang-orang bodoh yang tidak mau tahu, yang masa bodoh, yang nantilah dulu, atau di kelompok orang-orang yang berhikmat yang tidak mau kehilangan kesempatan? Tentu firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Seperti topik minggu kita pada hari ini, hidup dalam didikan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam didikan Tuhan berarti dia hidup di dalam firman Tuhan setiap hari. Orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, maka dia orang yang berkualitas, orang yang tidak mau menunggu-nunggu, tidak mau membuang-buang waktu dengan sia-sia. Tentu ketika kita inginkan kita hidup berhikmat di dalam Tuhan, tidak serta-merta jadi demikian saja, simsalabim, aku berhikmat. Tidak. Pasomal solmal madirim tuh hadaulaton, latihlah dirimu beribadah. Supaya kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan, kita harus terus melatih diri kita. Jadi ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, kita tidak kalah, kita tidak menyerah. Itu adalah latihan iman kita. Bagaimana kita supaya bisa menang? Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ingatkah kita apa yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 3? Orang yang hidup dalam Taurat Tuhan, apapun yang dia kerjakan pasti berhasil. Pasti berhasil, percaya Manginang. Percaya adik-adikku. Kalau kita hidup di dalam Tuhan pasti berhasil, tidak ada kegagalan. Jadi kok saya bisa gagal, Linang? Ya mungkin kamu belum melakukannya di dalam Tuhan. Orang yang melakukan di dalam Tuhan, dia berintegritas, dia bertanggung jawab, dia disiplin, dia rajin, ya toh? Mungkin ada dari antara kriteria ini yang belum kita kerjakan sehingga kita belum berhasil. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Karena perkataan Tuhan itu tidak ada yang bohong. Apa yang dia janjikan akan nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Lalu apa dikatakan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Orang yang berhikmat, dari ayat 12 dikatakan, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Kalau dikatakan perkataan orang berhikmat menarik, berarti omongannya itu berguna, berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Dia ditunggu berbicara. Biasanya orang-orang terhormat, orang-orang yang dianggap berhikmat ini selalu belakangan. Benar ya? Parbudima sian pareses nami. Mulu pareses tau tibo iga rejay. Hata sian panipuli sian upui. Kalau di gereja kita pendeta resop, pasti omongannya ditunggu. Dan apa yang dia katakan mendatangkan sukacita. Berbeda dengan orang bodoh.
Orang bodoh ini cenderung tong kosong nyaring bunyinya. Hola nama katai. Idenya banyak kali. Tapi satu pun tak ada yang bisa dia kerjakan. Menunjukkan kekurangan orang pintar kali. Tapi tidak pernah menunjukkan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Inilah orang bodoh. Sehingga dikatakan bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ada yang suka dengan orang yang seperti itu? Yang terlalu banyak bicara? Itu benda dok di halak bata di dokon, di hata Tuhani di dok gir-gir manangi-nangi, bakol mangatahol, tinggil manangi-nangi, rajin mendengar terus, dengar terus. Kalau mau ngomong, saring dulu, baru di-sharing. Banyak orang dapat langsung sharing, langsung dibagikan. Padahal yang dia dapat itu belum tentu benar. Inilah bedanya kita orang pintar, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dengan orang bodoh yang mengandalkan kepintaran dirinya sendiri. Lalu dikatakan awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang bodoh banyak bicaranya meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Orang bodoh akan menghancurkan hidupnya. Tetapi orang yang berhikmat, hidup yang di dalam Tuhan akan beroleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu dari gambaran ini kita tidak mau hidup di dalam kebodohan. Karena orang yang hidup di dalam kebodohan, dia hidupnya masa bodoh, tidak mau tahu, tidak peduli. Kalau orang yang tidak peduli akan hidupnya, bagaimana dia bisa peduli kepada orang lain? Bagaimana orang yang masa bodoh, dia bisa mengetahui banyak hal yang belum dia ketahui. Tapi cenderung banyak kita lihat, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Banyak orang yang merasa sudah pintar. Banyak orang yang merasa sudah lebih beriman, sudah lebih baik. Sehingga tidak perlu lagi mendengar didikan, tidak perlu lagi mendengar ajaran. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 15. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Kalau kita pernah mau ke satu tempat yang belum kita ketahui, ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Kita memplesetkannya lagi untuk diri kita, malu bertanya, jalan-jalan. Tusan salah, sampai lojak. Akhirnya tetap juga bertanya. Digambarkan dia tidak tahu jalan ke kota. Dia tidak tahu jalan mana yang harus dia tuju. Dia tidak tahu mau kemana dia pulang. Jabuna pesoi boto. Itulah orang bodoh, orang yang tidak peduli. Tentu kita tidak mau seperti itu. Orang yang tidak tahu jalan pulang ke rumahnya, isi duit. Nah urang roha teh. Malah hudok kena atsi songon na kasar. Nah urang roha. Nah adong lari-lari nak. Ya kan nggak tahu dia pulang mau kemana. Makanya dia jalan terus. Waktu saya di Siantar, kami tinggal di asrama polisi di Jalan Asahan, kurang lebih sebelahnya FKIP Nomensen kalau kita tahu. Ada orang yang kalau dikatakan nahurang roha, setiap hari dia jalan dari situ terus sampai lewat ke rumah kami, Rambung Merah. Udah ujung kali tuh. Terus pernah saya naik angkot ke arah Perumnas Batu 6, saya lihat dia sampai ke sana. Buset. Berarti dia tiap hari lalu lalang ke sana ke sini. Kata saya. Orang yang berhikmat, dia tahu apa yang mau dia lakukan. Dia tidak mau membuang waktu, membuang tenaga dengan sia-sia. Alani, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam didikan Tuhan, di dalam firman Tuhan setiap hari.
4 pesan dalam khotbah ini untuk kita semua. Bila besi itu tumpul, maka ia harus diasah. Bila kita kurang tahu, bila kita belum mengerti apa-apa, belajarlah. Karena setumpul-tumpulnya pisau, bila diasah dia akan tajam. Selemah-lemahnya iman kita, sebodoh-bodohnya kita di dalam mengikuti Tuhan ini, tapi ketika kita mau diajar oleh Tuhan, nunut hidamar burus yang hatana. Apa sih maksud Tuhan? Kita akan dimampukan. Jadi bila pisau itu tumpul, dia harus diasah. Kita belajar terus di dalam firman Tuhan, sehingga hidup kita, pekerjaan kita akan berhasil dengan kualitas yang top. Lalu yang kedua adalah jangan banyak bicara. Apalagi yang kita bicarakan itu adalah hal-hal yang kosong. Tetapi berbuatlah. Tunjukkan siapa dirimu dengan perbuatanmu. Au berzudu au namar huriaun. Au dona jolo na pajongjokon dohot siadonang huriaun. Alai salelengi sona au dak ya hubereng. Pelianna tumibu siadonganna. Sumbanganna tumibo siadonganna. Enggak perlu amanginang. Enggak usah ngomong banyak-banyak. Enggak usah dibilang, enggak usah ditunjukkan siapa-siapa. NN sekian juta. Ini kita mau pesta gotilon. Di sini ditunjuk kualitas kita. Bukan berarti saya mau mengatakan ama enggak boleh sebut nama. Boleh, justru baik menyebut nama. Enggak apa-apa. Dari keluarga si Anu sekian. Mari kita memberikan, menunjukkan kualitas kita dengan apa yang kita perbuat nyata. Itu tandanya kita belajar berguru di dalam firman Tuhan. Dang holak kata yang menginang. Lalu yang ketiga, jangan merasa diri sudah hebat. Jangan merasa diri sudah lebih baik dari orang lain. Jangan malu mengakui kekurangan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengupgrade diri kita. Kalau kita sadar kekurangan kita, tentu kita mau belajar kan? Kalau kita tahu kelemahan kita, tentu kita mau mencari jalan, mencari solusi bagaimana supaya kita bisa lebih baik. Orang yang mengenal dirinya belum apa-apa, dialah yang akan berhasil. Karena dia tidak akan mau menjadi orang yang bodoh. Dia akan terus belajar melalui firman Tuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya hidupnya menjadi lebih baik. Semua kita punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, di dalam kelebihan dan kekurangan kita, kita boleh hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Hidup kita berdampak. Perkataan kita, perbuatan kita menarik orang lain, itu berdampak baik. Adong pakorhon ningoluta tuh hal asing. Kalau hanya untuk diri kitanya kita berhasil, satabi kita punya harta di bumi ini, tapi hanya kita yang menikmati. Kita tidak mau berbagi, tidak mau menjadi berkat. Kita samalah seperti perumpamaan yang di dalam Alkitab itu. Orang yang tidak menikmati berkat Tuhan, yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan, semuanya akan berlalu. Waktu kita, ini yang keempat, semuanya akan berlalu. Saudara dan saya akan berakhir dari bumi ini. Saudara dan saya akan meninggalkan semua yang kita miliki di bumi ini. Tentu ketika kita tahu kalau kita akan meninggalkan bumi ini, pakailah waktu dengan baik. Hidup di dalam didikan Tuhan, hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan membentuk kita, firman Tuhan membuat kita menjadi lebih baik, sehingga hidup kita berguna, berdampak bagi orang lain. Berdoalah dan teruslah meminta hikmat daripada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi berdoalah kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana.
dalam Mazmur 90 ayat 10. Berdoalah kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah hikmat yang sesungguhnya kita dapatkan. Hikmat yang dari Tuhanlah yang membuat kita mampu bertahan hidup di bumi ini. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memenangkan kita, dan perolehlah kemenangan di dalam kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.